Apa yang sudah kita dengar, kita pelajari, apa yang sudah kita selidiki, kalau kita mengatakan kita percaya firman ini akan digenapi. Roma 8 ayat 1 nanti dan 2. Karena monitor kita nggak bisa 2 ayat sekali muncul, kecuali dibuat secara khusus. Kita baca bersama-sama. Ini dari Roma, ya Romanya nggak usah lagi kita bacakan. Kita baca langsung ayatnya. 1, 2, 3, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi kita bacakan supaya lebih mantap. Nanti kalau sudah mantap kita nyanyikan kalau mau nyanyi. 1, 2, 3, ya. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada 3 hal pesan daripada firman ini. Yang pertama, mari kita lihat di ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Ini yang pertama. Bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Amin. Kita takut sekali dihukum. Hukuman, murka, kutuk, dan lain sebagainya sudah selesai waktu kita di dalam Kristus Yesus. Maka pastikan kita sudah di dalam Kristus Yesus. Neraka sudah tertutup bagi anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Pintu surga yang terbuka. Filmnya sudah kita saksikan. Saudara yakin ini? Saudara tidak akan dihukum lagi. Ini firman Tuhan katakan. Paulus katakan kepada jemaat di Roma itu. Tidak ada penghukuman. Salah pun kita hari ini nggak lagi dihukum. Bukan karena kita salah kita nggak masuk surga, tapi karena kita dalam Yesus kita masuk surga. Karena Yesus jalan itu. Di dalam Yesus kita tidak dihukum lagi. Hanya kita nggak bahagia kalau kita berbuat dosa. Karena dosa nggak pernah membuat kita bahagia. Bahagia tanpa tekanan. Gitu. Ada banyak orang bahagia tapi dalam tekanan. Naik NMAX masih dalam tekanan karena NMAX-nya belum lunas angsuran 27 berapa harganya itu? Karena saya nggak punya ini nggak tahu. 35. Enak memang naik sepeda motor NMAX, tapi tiba waktu bayar angsurannya stres. Tapi kalau bahagia tanpa tekanan itu karena nggak ada lagi penghukuman, nggak ada lagi permasalahan itu karena saya dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ayat yang kedua. Apa yang kita dapatkan dari firman ini? Pesan. Yang kedua, ada roh yang memberi hidup bagi saudara dan saya. Hidup yang sebenarnya. Bukan karena hari-hari ini aku anak-anak, remaja, pemuda, tua, lansia, nenek-nenek, kakek-kakek sampai out nanti. Bukan itu, tapi ada artinya hidupku, hidup yang sebenarnya. Roh itu memberi hidup. Waktu kita percaya Yesus, kita diberikan roh itu. Dia berikan hidup itu, hidup yang baru. Waktu kita berdosa, kita mati. Kamu dahulu telah mati karena dosa-dosa. Tapi waktu saya terima Yesus, ada Roh Kudus, Dia beri hidup, hidup yang baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu. Wow. Saudara dapatkan ini. Kalau nggak dapat ini, belum menemukan apa yang kamu cari di tempat ini. Nanti kita nyanyikan supaya lebih mantap ya. Yang ketiga, apa yang dikatakan firman Tuhan bagian yang ketiga ini? Waktu kita di dalam Kristus ada roh yang memberi hidup, sekaligus juga Dia akan memerdekakan. Merdeka aku hari ini. Dulu aku terikat dengan rokok, merdeka aku hari ini. Dulu aku terikat dengan judi online, merdeka aku hari ini. Ada Roh Kudus yang memberi kuasa, bisa lepas. Kalau dulu aku terikat dengan video porno itu, hari ini aku lepas itu. Sekalipun dia melintas di depan mataku, aku punya mata, aku tutup mataku.
Aku udah merdeka. Indonesia merdeka dari penjajahan. Hari ini kita nggak takut lagi dengan Belanda, Jepang. Kita sudah merdeka. Hari ini kita tidak takut dengan dunia yang gelap ini. Aku sudah lepas dari situ, merdeka. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar. 3 hal ini di akhir acara ini kita dapatkan. Apa yang pertama? Tidak ada penghukuman. Siapapun dalam Kristus tidak ada penghukuman. Dan kalau kita dalam Kristus ada roh yang memberi hidup. Saudara hari ini hidup yang sebenarnya. Kalau saudara dalam Kristus, Ia akan memberikan roh itu, roh kebenaran yang membenarkan kita di hadapan Allah. Dan yang ketiga, yang memerdekakan. Orang takut dengan dosa, orang takut dengan maut, orang takut dengan hukum Taurat. Segala sesuatu yang mengikat itu merdeka tuh hari ini. Bahagianya aku sebagai orang yang merdeka. Kalau saudara nggak mendapatkan 3 ini, pulang saudara pasti akan sedih karena nggak dapat yang 3 ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi ya, pelan-pelan ikuti di hati dulu, kalau belum bisa di mulut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sudah boleh dikeluarkan di mulutnya ya. Oke, demikian 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagus kan, mantap. Sudah menghafal 1 ayat hanya dalam waktu 1 menit. Menghafal lagu lebih banyak di otak kita daripada menghafal Alkitab, ya kan? Lagu karo, pikir lagu karo. La pilih di teksnya lu kemudian karaoke kan ke rumah. Tidak ada Facebook dulu. Baik, yang kedua. Ayat yang kedua. Oh, disatukan ya. Oke, baiklah. Oh, disatukan ya. Yang mana ini? Oh, ini ya. Pas nggak ini nada dasarnya dia? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Masih sama? Dasarnya sama? Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Sama-sama, 1, 2, 3 ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Mantap kali. Satu lagi, 2, 3 ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Dari sini lagi, 2, 3 ya. Roh. Dari atas. Demikian 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Oke, kita lanjutkan. Ada yang nggak tahu? Penciptanya belum ajarin, ada yang sudah tahu. Memang di zaman digital ini bisa saja muncul kapanpun karena sering live ya. Dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, dan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi, 2, 3 ya sama-sama. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus
Silakan. Masih ingat ya? Masukkan dalam hati supaya lama mengingatnya. Kalau di sini aja nanti gampang hilang. Apalagi di sini. Oke, kita nyanyikan. Ingat ini, karena lagu lebih gampang mengingatnya dibandingkan ayat Alkitab. Padahal lagu ini adalah ayat. Ada yang mau bercerita? Kalau saudara nggak bercerita, saya tidak bercerita ya. Tidak ada. Saya nggak mau nunggu lama-lama. Mari, Mama Sima, ya. Ya. Shalom Mbak Trina. Aku memberanikan diri sebenarnya ini ya, karena hatiku, aku pun nggak tahu hatiku menyuruh bersaksi gitu. Pertama, saya tidak mengenal camp ini kayak mana gitu ya. Kakak mendaftarkan saya dan sebenarnya saya sama Bapak Sima tuh ikut, sudah didaftarkan kakak ya sebelumnya. Tapi saya cerita sama Bapak Sima, kita besok ikut kan? Aku bilang. Pertamanya iya kata Bapak Sima. Terus sudah sampai harinya dia nggak mau ikut gitu. Kamu aja, aku udah 7 kali katanya. Iya gitu katanya, kamu aja, aku udah sering katanya kayak gitu. Jadi aku pun kayak mananya camp ini gitulah. Jadi saya ikut gitu. Jadi pertama saya datang ke sini, lalu saya mendengarkan firman Tuhan, mulai kita ibadah kan. Saya langsung ditegur firman Tuhan dengan tema besar kita. Apakah yang kamu cari katanya. Dalam pikiran saya, iya benar, uang pertama.
Itu dalam pikiran saya selama ini. Uang itu tadi capek pagi, siang, sore. Saya maksudnya ikut kerja gitu. Uang tadi lalap di pikiran saya, bukan Tuhan tadi gitu. Terus kita ibadah, terus firman Tuhan itu menegur saya memang gitu, sayalah itu gitu. Anak yang hilang katanya, saya juga itu gitu. Iya, dulu bukan anak yang hilang ya sebenarnya. Tapi saya dalam hati saya rindu melayani tadi gitu, dalam hati saya udah jauh dari Tuhan tadi gitu. Dulu sebelumnya saya gereja Gapkin ya. Dulu saya dipakai Tuhan juga melayani gitu. Jadi dalam hati saya ini udah jauh dari Tuhan tadi gitu. Jadi saya rindu untuk melayani Tuhan tadi. Bukan karena apa, saya orang yang lemah, saya orang yang seperti itulah, saya orang yang lemah, saya butuh bimbingan juga. Pelayanan itu untuk mempertumbuh iman rohani saya gitu, supaya nggak mati gitu. Sekarang ini saya rasakan memang waktu-waktu ini kau tahu kalau aku dari Tuhan dah, siapa aku si Marenda, itulah dalam hati saya, mana diriku yang dulu yang suka melayani Tuhan tadi. Padahal di sini pun banyaknya pelayanan, nyapu kan pelayanan juga kan Bu, itu pun gak ada lagi di hatiku ini gitu. Disinilah saya tersadar gitulah istilahnya. Yang paling berkesan dalam hidup saya waktu malam itu Bapak yang bawakan firman Tuhan, disitulah saya menangis sama Tuhan tadi gitu. Aku pun nggak tahu menangis karena apa gitu ya. Tapi kurasakan juga kayak ada yang meluk aku gitu. Kurasa Tuhan tadi mengasihi aku gitu. Udah, inilah yang bisa saya saksikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Mama Sima sudah berani ke depan bercerita. Tujuan awal uang, di sini dia menemukan arti hidup yang sebenarnya. Dia rindu melayani, tapi itu tidak punya kekuatan karena tidak ada Tuhan. Tidak ada Roh Kudus yang memberi kuasa, tapi hari ini dia bisa mendengar firman itu dan dia menemukan hidupnya. Saya yakin nanti Roh Kudus akan membangkitkan supaya Mama Sima ini tadi akan melayani Tuhan. Kalau sudah selesai dosa kita itu, kita sudah gampang melayani, tidak ada lagi beban berat. Kita bisa melayani dengan penuh sukacita, apalagi ada Roh Kudus yang berikan kuasa. Bisa. Jangan khawatir. Anak-anak Tuhan di sini bisa dilihat hasil iman mereka melayani dari pagi sampai dengan malam hari. Sudah diceritakan tadi oleh Ibu Pendeta. Mama Sima ini adalah adik ipar daripada Ibu Pendeta Marlina. Tertuangku aku ras karena Milana kasih dia. Aku beri Milana. Tapi lalu kami rebu. Kami sama-sama anak Tuhan. Amin. Lah salah pas kita karo ya. Ibu Pendeta, lah salah ya. Lah salah kalimat benda. Di dalam Tuhan kan? Ya. Oke. Saya baru ini melihat Sima dengan jelas. Selama ini hanya namanya siapa lah itu. Tapi hari ini ada firman Tuhan yang membuat hatinya sadar dan dia akan kembali kepada Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Ada lagi yang lain? Ya, ayo. Artinya apalah artinya air mata itu kalau nggak ada ini bisa kita namanya air mata. Kalau sudah mulai dari hati kita digerakkan Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi kalau bukan dari hati kita, jangan-jangan hanya Ngomong aja
Silakan. Ada. Saya nggak menyuruh memaksa dengan nama. Saya hanya beri kesempatan saja kalau ada. Silakan. Semuanya sudah dapat kertas, termasuk pembimbing, pembicara, termasuk biring. Kalau bisa berema juga boleh. Bereman dana. Semuanya. Rekam juga. Muncul, tuliskan dulu namanya di kertas itu. Gelar dulu saja, tulis gelar dulu. Kalau pada tulis nomor HP di sepeda, nggak usah tulis nomor HP-nya. Tapi kalau mau dihubungi boleh juga. Nomor rekening pun nggak usah. Nomor rekening, oh nggak usah ya, nggak usah. Ya, nggak ada jaringan di sini. Udah, kalau belum muncul itu silahkan tulis namanya. Gelar lengkap PT di Banci, gelar panggilan DP Banci. Ada mericu kalau kamu kamu tulis pila kai. Karena belum muncul di layar. Dibesarkan. Yang di atas saja. Lagi. Nggak kelihatan ya? Dinaikkan sedikit. Kecilkan dia supaya nampak semua satu tampilan. Saya akan jelaskan supaya kita paham. Nanti yang ditulis cuma gampang saja. L1, L2, L3 saja. L yang mana nanti? Oke ya. L itu level, bukan lingga, level. Ya. Level. Level itu tingkatan. Aku nggak sejak ini tingkatnya. Entah SDG, entah SMP, entah SMA, entah S1. Saya akan udah nampak semua kah? Oke. Ini paling besar. Oke, baik, nggak apa-apa. Level 1. Perhatikan ya. Levelnya itu di sini L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10. L1 ini perhatikan. Ini tipe orangnya dia suka menindas, melanggar, dia jahat. Nah, ini full dalam dosanya dia. Itu yang L1. Orang yang seperti ini itu jelas pasti dia sadar inilah orang berdosa itu. Ini artinya tidak ada keselamatan dalam dirinya. Dia orangnya mungkin ateis, mungkin orangnya Taurat, nampaknya baik tapi isinya jahat. Mungkin dia okultisme, penyembah berhala, mungkin banyak allahnya. Itu level 1. Memang dia suka nindas orang, ngebully orang, nyakitin hati orang. Jika lagi kalau yang ngajong tak, jogal dan tak toba. Bahasa Indonesia jegel. Bandel. Udah, level 2. Level 2, dia orangnya malas. Dia pendiam, introvert. Dia jaim, jaga image. Malu dong, lagi begini. Dia sembunyikan rahasia dirinya, dia cuek, nggak peduli yang lain. Ini juga masih di dalam ateisnya, dia tidak akan ada keselamatan itu. Tapi dia sudah nampak lebih lembut. Lembut bukan berarti dia beriman. Yang firman Tuhan katakan lemah lembut. Yang ketiga, level 3. Dia sudah mulai menyelidiki, dia baca, ya, dia suka kalau saat teduh, dia baca, dia selidiki, dia dengar khotbah pendeta meskipun panjang, meskipun nggak ngerti, dengarkannya juga. Ini level 3. Ya.
Ini tidak ada keselamatan. TK ini nggak ada keselamatan bagi orang di sini. Ini hidupnya itu najis. Jadi jangan pikir, aku udah selamat, aku udah ikut Bible Camp 4 hari, udah aku dengar firman Tuhan semalam, katanya. Belum ada keselamatan itu. Tidak. Tiada keselamatan. TK. Kelas TK tinggal niat. Oke. Nah, sekarang masuk ke level 4. Dia sudah mulai merenungkan, dia sudah mulai suka. Kok suka ya? Aku percaya apa yang dikatakan pendeta itu. Aku percaya apa kata firman Tuhan itu. Wow, dia sudah mulai keluar dari kolom ini. Di sini tidak ada imannya. Di situ sudah mulai ada imannya. Tapi imannya itu masih di level 4. Masih ada S-nya di sini. Apa yang S ini? Oh iya, masih ada dosanya. Dengan firman Tuhan juga, tapi ganggu orang juga, ya kan? Masih suka juga dia ngegosip orang. Percaya. Di sini dia sudah mulai ada iman, tapi ini masih dalam level yang keempat. Di bawahnya apakah sudah habis ini? Udah ya? Oke, sekarang kita level yang kelima. Ya, imannya masih iman 1. Iman 1 itu artinya kadang-kadang beriman, kadang-kadang bermain, begitu. Memang sama-sama hurufnya sama, beriman dan bermain. Waktu di gereja beriman, waktu di luar bermain dia. Sandiwara. Kita lihat level yang kelima. Level yang kelima ya. Ini, lurus ini. Ini dia sudah mulai melakukan. Dia sudah suka melakukan itu. Dia datang kepada Tuhan, dia menerima Tuhan, menerima firman-Nya, menerima Yesus. Ini di level yang kelima. Dia sudah punya kasih, dan imannya ada 2 ini. Ada 3 tingkatan iman. Bagaimana dia betul-betul sudah bulat imannya di sini. Ini imannya sudah mulai tegak. Dia berani menunjukkan bahwa dia sudah menerima Yesus. Dia sudah sampai kepada iman dalam Kristus Yesus. Cuma tahan seminggu. Nanti pulang ke rumah dalam 1 bulan ini masih ingatnya ya pembimbingnya. Tapi ayatnya lupa. Firman Tuhannya lupa. Tapi ini menjadi satu dasar untuk bisa melangkah, karena ini menjadi batas utama. Sampai di batas itu dia tinggal sedikit lagi sampai kepada apa yang merupakan tujuan Tuhan datang ke dunia ini, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Waktu dia menerima, kasihnya itu sudah mulai besar karena dia terima dari Tuhan. Imannya sudah mulai besar, meskipun belum full, tapi itu sudah besar. Dia menjadi orang yang beriman. Ketika level yang ke-6 terjadi, karena ada Kristus, ada firman-Nya, waktu dia percaya itu, dia menerima itu, dan dia akhirnya bertobat. Dia punya hidup baru. Dia lahir baru. Waktu dia bertobat itu, muncul roh yang baru, roh yang memberi hidup itu. Disinilah yang kita pelajari dari Roma tadi. Dia sudah punya satu pola hidup yang baru. Kasihnya sudah besar. Imannya sudah murni. Ini ketahanannya sudah sangat kuat karena ada Roh Kudus. Dia sudah lepas dari dosa, dia bisa keluar dari dosa itu. Dia hari ini berbeda dari yang lain. Level 6. Kalau udah sampai level 6 ini, dia nggak butuh lagi hal-hal yang lain dalam hidupnya. Cukup dengan Yesus Kristus. Ternyata Yesus Kristus berikan apapun yang diperlukannya. Wah, luar biasa. Karena kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, apa? Semuanya akan ditambahkan. Bagiku hidup adalah Kristus, kata Paulus. Naik ke level yang ke-7. Setelah dia bertobat, sudah ada yang baru, dia punya kehidupan yang baru. Dia sudah mulai bertumbuh,
dia sudah mulai belajar, berdoa, dia sudah rela dibentuk, dimuridkan. Dia begitu semangat kalau bilang saat teduh. Dia memanggil teman-temannya, ayo kita saat teduh. Teleponnya, WA-nya, bro, sister, ayo kita saat teduh. Kamu di situ, aku di sini, tapi di WA-nya. Karena hatinya bergembira bersama dengan Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Level yang ke-7, di mana kasihnya sudah besar. Ini kasihnya sudah begitu nyata, kepeduliannya kepada orang lain, keselamatannya sudah dimilikinya, dan dia mau berbagi kepada orang lain. Dia ada kasih kepada orang lain. Ini orang yang sudah bertobat dan dia bertumbuh dalam imannya itu. Level yang ke-8, sudah mulai dia berbuah, memberikan sukacita kepada orang lain, menghasilkan sesuatu yang baik bisa dinikmati orang lain. Dia bisa melayani, dia bisa mengasihi, dia bisa mengampuni. Kenapa selama ini nggak bisa melayani? Hilang yang melayani dulu, karena belum ada yang level 5, level 6 itu belum terjadi. Nggak ada apapun yang bisa kita harapkan untuk sanggup melayani dan mengasihi dan mengampuni. Level berapa? Sekarang level yang ke-9. Dia bukan saja berbuah, bertambah besar imannya, tapi dia berkembang. Dulu hanya satu, sekarang dia cari orang lain. Aku berkembang. Filipus dia cari Nathanael, Andreas dia cari saudaranya. Saudara cari siapa? Ini orang yang berkembang. Dulu di sini hanya beberapa orang saja. Nanti saya tampilkan videonya. Tapi hari ini sudah banyak orangnya. Mungkin Ibu Pendeta nggak tahu video ini, tapi saya punya videonya. Dia berkembang, dia ber-PI, dia misi, pergi ke Marinir sana. Kalau pergi ke Pang Semelir supaya kita punya tempat di sana, camp kita di sana. Pang Semelir, nanti kita ke sana. Kita doakan ke Pang Semelir itu ya. Nggak usah semua sama kita, separuh aja. Pamahnya sudah ada di kampung saya. Pemetambun. Tapi Semelirnya belum. Saudara bagian saudara lah itu. Dan itu kalau berkembang, nggak muat lagi nanti kampung ini. Kampung ini dikhususkan gereja itu orang kampung ini, semua nanti orang kampung ini. Kalau udah nggak muat lagi karena dari kampung-kampung lain datang, kita bikin di Mama Semelir. Mana Bu Pendeta tadi? Ini visi ini harus sampai level 10. Sempurna. Kita ada di surga, tempat yang disediakan Tuhan itu, pintu surga bagi Juminten dan bagi saudara dan saya yang level 10. Pertanyaannya adalah, saudara tuliskan L berapa, itu saja, tak payah kok jawabannya, soalnya aja yang panjang. Jawab, tulis L berapa, tapi jangan lupa namanya ya. L berapa? L1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan tulis dalam waktu 1 menit. Yang mana? Dari L1 ini dia belum kenal Tuhan, dia orangnya jahat, dia suka menindas orang, menyakiti orang. Pagi kala ketekna, manukala enterna, kalau ada isak kena. Ini nih. Yang kedua, orang itu cuek, dia nggak peduli. Gua yang kujoh, pagi urus. Ya. Ini level yang kedua. Level yang ketiga, dia sudah mulai tertarik, dia mendengar, dia suka baca firman, dia suka menyelidiki Alkitab. Aku mau baca Alkitab ya. Kitab manalah sih yang paling mudah ini Pak Pendeta supaya aku baca, kata. Udah ada kerinduannya membaca. Tapi dia belum memiliki apa yang sebenarnya diharapkan di dalam level ini. Dia mulai percaya dan dia mulai suka, dia mulai merenungkan, baca dan renungkan itu. Wow, berarti ini untuk aku ya. Wow, berarti ini untuk masa depanku ya. Dia sudah mulai percaya. Level yang kelima, dia terima itu menjadi miliknya. Dia terima itu di hatinya. Dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia mau untuk apapun dikatakan Yesus dia mau lakukan. Itu level yang kelima. Dan setelah level yang kelima itu,
terbukti, dia bisa lepas dari dosa, dia bertobat, dia berubah. Ada yang baru lahir dalam hidupnya, berbeda dari yang lain. Dia sekarang punya kehidupan yang sebenarnya, bukan yang sandiwara. Level yang ketujuh, dia bertumbuh, dia semakin besar imannya, keyakinannya, semakin bahagia hidupnya. Dia mau terus untuk belajar, dia mau untuk dilatih menjadi murid, dia berdoa, bahkan mungkin nanti dia mau berpuasa. Ini orang yang bertumbuh. Lalu dia mulai berbuah, level yang ke-8. Berbuah, ada sesuatu yang menghasilkan. Dia sudah mau melayani, dia sudah mau untuk bersaksi. Wow, dia mengasihi bahkan mengampuni orang, sanggup dia melakukannya. Level yang ke-9, dia berkembang, bukan hanya dia sendiri, tapi orang lain pun dibawanya kepada Tuhan. Dia mau ber-PI, dia melakukan misi, berkorban, rela nggak tidur semalaman supaya orang lain diselamatkan, rela dia nggak makan supaya orang lain dengar Injil, tinggalkannya ladangnya demi pergi untuk camp ini. Tapi ini untuk penginjilan, ini berkembang. Level yang ke-10 sempurna. Kita ada di dalam surga itu. Sekali lagi, silahkan tulis L berapa.